Indonesia. Apakah sudah disiapkan bukunya? Sudah. Dilihat kanan kirinya apakah ada sampah, silakan dibuang dulu. Ada? Saya itu buat sampah. Ya, silakan. Sudah bersih, kelasnya dirapikan kerudungnya agar tidak terlihat rambut cantik. Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, SMP Alizan. Takwa cerdas mandiri. Allahu Akbar. Semangat sekali, saya jadi senang ini ngajar di kelas 9B. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa yang khusyuk. Kita meminta pada Allah yang Maha Pintar untuk memberi kepintaran kepada kita. Amin. Berdoa tabata. Sebelumnya kalian belajar tentang teks pidato. Kali ini kita akan belajar sebuah teks yang luar biasa dan cocok sekali untuk kalian di kelas 9. Karena di kelas 9 ini kalian membutuhkan motivasi. Ya, ini sebuah teks yang nantinya ketika kalian selesai membaca teks itu kalian akan termotivasi. Baik, sebelumnya saya akan cek dulu konsentrasi kalian. Perhatikan dengan seksama, ini kalian bacanya adalah warnanya, bukan tulisannya. Ini untuk mengecek kefokusan kalian dalam belajar ya. Nanti yang tidak fokus maju ke depan bersama Ustaz dan Nova. Kita mulai sekarang, dimulai dari Lintang. Hijau. Ranti. Merah. Sabrina. Orange. Ustaz ulangi sekali lagi, membacanya adalah warnanya, bukan tulisan. Maju, Sabrina. Pernah mendengarkan sebuah cerita atau membaca sebuah cerita yang mengharukan, yang membuat Sabrina hatinya menjadi ingin melakukan sesuatu? Pernah? Apa? Film dari My Idiot. Lebih keras lagi? Film dari My Idiot Brother. My Idiot Idiot Brother. Brother. Itu film apa? Jadi yang mengisahkan tentang seorang anak yang memiliki kakak yang ketersediaan. Oh, Anaknya kecelakaan terus meninggal. ya. Apa yang bisa hikmah apa yang bisa diambil dari cerita itu? Seburuk apapun saudara kita tuh kita harus bisa menerima mereka karena gitu juga mereka itu saudara kita. Nah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Sabrina. Yang kurang lebih seperti apa yang dijelaskan oleh Sabrina tadi ya, Nak ya. Nama teksnya adalah, ada yang bisa nebak? Cerita inspiratif. Teks. Ada yang tahu? Teks. Cek cerita inspiratif. Ya, cerita Inspiratif. inspiratif. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada keterampilan kalian akan mengenali ciri-ciri teks cerita inspiratif dan fungsinya. Karena ternyata teks cerita inspiratif itu ada fungsinya juga. Apa itu? Inspirasi. Ya, salah satunya adalah menginspirasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada pendidikan karakter yang akan Ustazah nilai yaitu gemar membaca. Karena kita tidak mungkin mengetahui hal-hal yang inspiratif tanpa kegiatan membaca. Yang kedua yaitu kalian harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, karena kalau kita termotivasi saja tidak cukup, tapi kita harus bertindak. Nah, kepedulian itulah yang nantinya akan menggerakkan kalian untuk bertindak. Bisa dipahami? Bisa. Mengawali teks cerita inspiratif ini, Ustazah akan menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa. Silakan mencatat di buku tulis kalian apa hal-hal positif yang kalian dapatkan dari teks cerita inspiratif ini. Ya, silakan disiapkan suci bukunya. Coba
Ada yang kalian rasakan? Adilatun dan Madura nih yang seperti ini di Madura tuh. Mama nangis gitu loh. Baik, sudah mencatat apa-apa saja yang kalian dapatkan dari cerita ini. Kalian yang kalian rasakan terharu tulis nah. Ada perasaan untuk ingin membantunya, tulis nah. Ada perasaan apalagi atau yang dirasakan yang menangis ini loh ya. Menjaga perkataan, masya Allah, luar biasa. Baik anak-anakku, silakan berkelompok, satu kelompok 5 orang dalam kelompok, pintar sekali, satu kelompok sudah 5 orang, tepat. Nah, di sini Ustazah membawa beberapa amplop yang berisi kartu inspiratif. Kartu inspiratif ini nantinya kalian harus memilah-milah kartu ini manakah yang merupakan ciri dari teks cerita inspiratif. Kalian bisa berdasarkan dari video tersebut, video yang tadi kalian lihat, atau dari buku teks yang ada di buku Dignas. Ya, dari kalian membaca itu maka kalian akan tahu bahwa oh ternyata ciri-ciri teks inspiratif adalah ini, oh ini cirinya, oh ini bukan, ini cirinya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selain cirinya, di sini juga ada kertas atau kartu yang menyatakan terdapat fungsi dari teks cerita inspiratif. Nanti masing-masing kelompok setelah menentukan, setelah memilah-milah, kalian harus menempelnya di papan tulis. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Paham penjelasan dari Ustazah Nova? Ada yang ditanyakan? Saya. Ya, Lintan silakan. Menempel itunya kartu inspiratifnya tuh. Iya, bagus sekali. Menempel kartu inspiratifnya sudah Ustazah sediakan di sini. Ya, dengan solasi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ustazah cepat-cepat tanda. Iya. Nanti Ustazah akan memberi tanda kelompok yang paling cepat menempelkan semua ciri-ciri dan fungsi dari teks cerita inspiratif. Ya, Zura silakan. Tanda nempelnya satu-satu atau boleh langsung satu kelompok? Boleh. Boleh langsung. Bagaimana strategi kelompok kalian? Misalnya, oh saya menemukan, lalu kalian tempel, boleh juga. Atau nanti aja sekalian. Tapi pertimbangkan strategi dari kelompok kalian. Bisa dipahami? Lagi? Ya, silakan. Bukan termasuk ciri-cirinya dibiarkan. Ya, betul. Jadi yang menurut kalian kartu inspiratif yang bukan merupakan ciri-ciri dan fungsi berarti ya dibiarkan saja di meja kalian, tidak perlu ditempel. Ada pertanyaan lagi? Oke, satu, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Aku silakan dibuka kartu inspirasinya dan mulai dipilah-pilah manakah yang masuk kategori ciri teks inspiratif dan manakah yang masuk kategori fungsi dari. Ya, bagus. Kelompok 5 sudah mulai menempel. Baik, sudah sangat luar biasa sekali. Sudah banyak tempelan-tempelan ya. Tapi bisa jadi apa yang kalian tempelkan ini belum tentu benar nah ya. Maka dari itu kita akan mengoreksi bersama-sama. Ya, kelompok 1 akan dikoreksi oleh kelompok 5. Mana kelompok 5? Kelompok 5? Ya, Ustazah. Kelompok 5? Ya. Kelompok 2 akan dikoreksi oleh. Baik, silakan dicermati, didiskusikan kembali. Benarkah kartu inspiratif yang merupakan ciri dan fungsi dari teks inspiratif ini dari kelompok lain? Tapi kebanyakan benar. Suatu permasalahan hidup yang berada pada masa sulit. Suatu inspiratif. Aku apakah dari hasil koreksi
kalian ada kelompok yang salah? Ada. Ada yang mau berpendapat? Kelompok mana mungkin yang mau berpendapat? Ya, silakan. Jadi kelompok 2 menyebutkan bahwa di teks cerita inspiratif itu terdapat ciri-ciri terdapat pergolakan fisik. Sedangkan di teks inspiratif itu tidak ada pergolakan fisik, adanya itu pergolakan batin, karena pasti orang yang ada di cerita inspiratif itu bergejolaknya dengan batinnya dia, karena membuat orang lain itu merasa terharu dan itu merupakan batin. Bagus, Zuro. Benarkah nak dalam teks cerita inspiratif itu terdapat pergolakan batin? Benar. Tapi apakah dalam teks cerita inspiratif itu terdapat pergolakan fisik? Iya, itu bukan merupakan ciri dari teks cerita inspiratif. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Zuro yang luar biasa. Hasil diskusi yang sangat luar biasa. Sudah membagikan lembar kerja di mana kalian harus menentukan manakah yang masuk kategori teks cerita inspiratif dari 2 cerita itu. Silakan dibaca dan selamat mengerjakan. Sudah diskusi, ada kesulitan? Enggak ada. Sekedar kan ya, mana yang merupakan ciri dari yang mana yang merupakan teks cerita inspiratif. Yang mau presentasi? Baik, bagus, silakan maju semua ya, semua anggota kelompoknya nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Randi. Jadi menurut kami teks 1 itu teks cerpen biasa, karena dia 2 ini tergolong teks inspiratif karena setelah kita membaca teks tersebut kita tuh merasa terharu. Terus kita Dengan kelompok 5. Baik, alhamdulillah. Bagus, beri aplaus. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, hari ini sudah belajar bahasa Indonesia dengan semangat. Nah, untuk mengingatkan kembali, hari ini kalian sudah belajar apa? Ada yang mau silakan ya, berpendapat. ciri teks cerita inspiratif. Adalah yang tahu ciri teks cerita inspiratif yang dia ingat apa? Ada pergolakan batin. Ada pergolakan batin. Ada yang tahu lagi? Kata freedom. Dapat penyelesaian yang memberikan Ya, bagus, terdapat penyelesaian yang menggembirakan. Selain hari ini kita belajar ciri teks inspiratif, belajar apa lagi nih? Fungsi. Dengan sangat semangat, luar biasa. Pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang teks cerita inspiratif, tetapi kita akan lebih memahami kalimat-kalimatnya. Kalau ini tadi memahami ciri dan fungsi, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari kalimat ungkapan yang terdapat dalam teks cerita inspiratif. Baik anak-anakku, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustazah Afwan. Semangat belajar, ditata kembali ruangan kelas.